Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal gimana sih mobil yang irit tuh ya. Ya sambungan dari sebelumnya, karena ya sebelumnya penulis bahas orang itu aslinya nggak nyari mobil irit ya. Tapi kalau ingin mobil irit kayak gimana? Tentu ya penulis sertakan juga Innova irit, Fortuner irit, Pajero irit. Walau itu bukan apa ya, bukan hal yang pas ya, karena ya mobil-mobil begitu, mobil gede, paling gede, nggak normal lah irit itu. Kalau ban besar ya boros, bodinya berat ya boros. Pingin irit jangan pakai itu, tapi ya ada lah, bisa dibuat lebih irit. Jadi kalau mobil irit yang penulis tahu itu adalah mobil berapa? 600 cc. Apa jenenge? Merek Hyundai Atos dan Kia Visto kalau nggak salah ya. Nah, mengapa nggak beredar lagi? Nggak boleh apa ya? Karena keiritan gitu ya. Karena konsumsi bahan bakarnya luar biasa loh ya. Jadi konsumsi bahan bakarnya tentu dihitungnya full to full ya, itu adalah 50 km per liter. 50 km per liter kan luar biasa itu. Ini sharingannya yang Hyundai Atos ya. Yang Kia Visto agak borosan, tapi ya sekitar 40-an ya. Lumayan itu 40-an. Karena artinya apa? Karena artinya mobil itu konsumsinya wis lebih irit daripada Stylo ya. Honda Stylo 160. Kalau mobil normal ya yang 1000 cc itu kayaknya nggak pernah ya seperti itu. Juga ya walau memang ada peningkatan efisiensi ya dibanding zaman dulu. Karena zaman dulu 1600 cc itu 60 HP ya. Sekarang 1000 cc 65 HP. On crank, sama-sama on crank. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa efisiensi itu lebih diarahkan ke performa. Jadi mungkin ada yang berpikiran, oh mobil cc kecil irit. Enggak ya. Yang cc kecil pun fokusnya tetap performa. Jadi mau nyari cc kecil pun sama pabrikan juga dibuat fokus ke tenaga, fokus ke tarikan atas, fokus ke jalan tol. Karena ya pabrikan ini berlebihan ya. Kalau zaman dulu 1600 cc top speed cuma 130 ya. Sekarang 1000 cc jalan 160 bisa. Karena penulis ya punya Ayla itu 1000 cc kan, 3 silinder, jalan 140 ya termasuk ringan, nggak terlalu butuh lama sekali, enggak ya, saknyuan gitu ya. Tentu ya nggak berani lama-lama karena ada pengawasnya di sebelah. Tapi 1000 cc itu sekarang jalan 160. Padahal jalan 160 itu ya jelas butuh power ya.
Jadi powernya cukup untuk jalan 160, dan itu limiter ya. Entah kalau di limiternya dilepas, kalau limiter dilepas bisa jalan berapa. Nah ya, karena penulis memiliki mobil yang jelas mampu 160, ya penulis cukup juga ya, cukup biasa-biasa saja ketika misal ono sing pamer, wah Innova 180 gitu ya. Tenaganya lebih gede kok nggak bisa kencang lagi gitu ya. Penulis yakin bisa 160 ya karena untuk mencapai 140 dari 120 itu ya hitungannya detik ya, bukan menit ya. Terus iritnya ya harus kita usahakan sendiri ya. Berharap bisa 1000 cc irit itu sekarang sulit. Tapi mau cari kendaraan paling irit ya yang 1000 cc, yang 1200 lah paling enggak. Jadi harus seperti itu ya. Karena ya yang 1500 sama saja. Fokusnya tetap performa, tetap ke tenaga, lebih disetel untuk tenaga. Dan yang lebih parah lagi adalah karena nyetel tenaganya itu adalah tenaga di RPM atas. Apa konsekuensinya nyetel tenaga di RPM atas? Ya tenaga di RPM rendahnya lemah. Kalau tenaga RPM rendah apa artinya? Tenaga RPM rendah lemah apa artinya? Kalau RPM rendah lemah, maka artinya boros, nggak bisa irit-irit banget. Nah, orang itu banyak salah ya dalam melakukan modifikasi. Modifikasi yang tepat itu menurut penulis adalah gimana caranya tenaga yang ada di RPM atas itu pindah ke bawah. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya pingin irit, yang pertama dipikirkan adalah bagaimana memindah tenaga ke RPM rendah. Jadi kalau tujuannya adalah untuk meningkatkan performa secara keseluruhan, meningkatkan efisiensi secara keseluruhan, itu biasanya biayanya mahal, hasilnya minim. Mahal karena ya misalnya untuk HHO saja, untuk yang komplit yang bagus ya 5 juta. 5 juta itu elektrolisisnya, pengkabelannya, sama EV-nya juga, pengatur yang ngakali ECU-nya. Itu bisa irit banget itu. Tapi ya mahal. Terutama dari EV-nya itu ya yang sangat membantu. Mungkin ada yang pakai mode murah-murah, busi, oli, terus filter udara. Ya itu ya efeknya sangat terbatas sekali. Berbeda dari kalau ketika kita itu mencoba memindah tenaga di RPM rendah. Gimana caranya mindah tenaga RPM rendah? Yang pertama ya dari saluran udara, saluran intake dan exhaust. Saluran udara masuknya itu dikecilkan atau dipanjangkan. Orang kebiasaannya kan kebalik toh ya, dibesarkan, dipendekkan. Memang tarikan atas meningkat. Kalau memang butuhnya balap ya cocok. Tapi kalau butuhnya irit itu nggak cocok. Orang pingin tarikan nyentak di RPM berapa pertanyaannya. Kalau pingin nyentaknya di RPM misalnya 5000 ke atas ya, ini kita bicara mobil ya, bukan motor. Nyentaknya 5000 ke atas ya bolehlah, lubangnya digedekan, dipendekkan. Kenapa tidak dibuat pendek, lubangnya dibuat besar, ya silahkan itu.
memang cocok kalau memang pingin sentakannya mantap di 5000 rpm ke atas. Tapi kalau pingin nyentaknya mulai dari misal 1000 rpm, misal di kendaraan ya yang lemah di 1000 rpm, yang ya mobil rpm rendah lah ya, ya ada juga lah termasuk 1000 rpm itu kan tenaga belas digas ya nyendal jeruk. Ya solusinya adalah mengecilkan, memanjangkan saluran masuk. Mungkin untuk yang lebih serius bisa juga dari noken as, tapi iya rasanya sopo sing iso nggak enak, sopo sing totolan gitu loh ya, nggak ada yang jual rasanya kalau noken as, harus motif sendiri. Dan yang bisa buat noken as itu wah langka sekali kalau di Indonesia. Jadi ya cuma dari saluran udara masuk, baru setelah itu efisiensi tenaga ditingkatkan. Pakai ya cara macam-macam lah, wis terserah sing aneh-aneh kayak opo wis. Tapi yang jelas ya, inti utama kalau mau irit jangan cari yang lega, yang lowong, yang lebar, yang pendek gitu ya. Harus pakai cara sebaliknya. Ya mulainya tentu dari kendaraan yang masuk akal dulu ya. Kalau ingin dapatnya irit ya, cari dari yang 1000 cc. Walau 1000 cc sama pabrikan difokuskan untuk performa, tapi ya 1000 cc itu yang masih punya bakat untuk irit. Kalau kendaraannya kendaraan gede ya jangan harap bisa dapat banyak iritnya. Mungkin kalau di tol jalan santai kecepatan 60 70 gitu mungkin bisa irit. Tapi kalau jalan macet-macet yo jangan harap lah. Apa maneh ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.